Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya, Nunung Siti Sukaisi, dosen Prodi Keperawatan UPI Kampus di Sumedang dalam mata kuliah Landasan Pendidikan. Pada saat ini, saya akan membahas tentang landasan psikologi pendidikan. Kita awali dengan sejarah dari landasan psikologi pendidikan. Psikologi berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu psycho yang artinya roh, jiwa atau daya hidup, dan logos yang artinya ilmu. Jadi secara etimologi, psikologi berarti ilmu yang mempelajari tentang jiwa, baik mengenai gejalanya, prosesnya, maupun latar belakangnya. Psikologi adalah ilmu yang konkret atau ilmu yang mempelajari tingkah laku organisme dalam hubungan dengan lingkungannya. Nah, dalam landasan psikologi kali ini, kita tentu saja tidak akan mempelajari apa itu psikologi secara detail, tetapi kita akan menghubungkan ilmu psikologi dengan ilmu pendidikan. Kita mungkin bertanya, untuk apa psikologi dalam pendidikan? Kita harus ingat bahwa peserta didik dalam dunia pendidikan merupakan subjek yang utama dalam proses pendidikan. Individu tersebut atau peserta didik tentu saja adalah mempunyai perilaku dalam mengekspresikan diri pada situasi berlangsungnya pembelajaran, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Karena peserta didik itu adalah makhluk hidup yang tentu saja dia mempunyai kemampuan untuk mengekspresikan diri. Nah, kemampuan mengekspresikan dirinya tersebut itu akan sangat berpengaruh terhadap kesiapan, kesehatan mental, serta minat belajar dan lain-lain yang tentu saja itu akan mempengaruhi dalam proses pendidikan. Nah, itulah dasarnya mengapa kita harus mempelajari psikologi dalam pendidikan. Selanjutnya, kegunaan psikologi dalam pendidikan itu untuk apa sih? Yang pertama adalah diharapkan kita sebagai calon pendidik atau mungkin adalah perawat pendidik, itu yang pertama adalah memberikan pengajaran dan pembelajaran terhadap peserta sesuai dengan perkembangan jiwa mereka. Jadi, akan berbeda ketika kita mengedukasi anak usia 1-3 tahun dengan misalnya remaja usia 10 sampai dengan 15 tahun. Kita akan menyesuaikan dengan tahap perkembangan jiwa peserta didik kita. Yang kedua adalah mengenal dan memahami keberadaan setiap peserta didik secara utuh, baik secara individual maupun kelompok. Jadi kita harus memandang peserta didik kita secara holistik. Selain fisiknya, kita juga harus melihat bagaimana keadaan ruhnya atau jiwanya. Yang ketiga adalah memperlakukan peserta didik sesuai dengan keadaan jiwa yang dialaminya. Tentu saja pengalaman hidup peserta didik yang satu dengan yang lainnya itu berbeda. Mereka juga mempunyai latar belakang keluarga sosial yang berbeda, yang tentu saja hal tersebut akan sangat mempengaruhi ruh atau jiwa seseorang. Dan kita harus menyesuaikan dengan keadaan jiwa peserta didik kita. Yang keempat adalah membantu peserta didik dalam mengatasi masalah pribadi yang dihadapi. Jadi, ketika kita mengedukasi seseorang, kita harus mempunyai tujuan bahwa edukasi tersebut akan memecahkan masalah individu tersebut. Dan yang terakhir adalah mewujudkan tindakan psikologi yang tepat dalam mengajar dan belajar. Artinya, kita sebagai pendidik itu harus
mengetahui atau harus mengadaptasi, bisa beradaptasi, selalu menyesuaikan diri dengan keadaan peserta didik kita, sesuai dengan keadaan dan kondisi peserta didik. Adapun bentuk psikologi pendidikan, tentu saja kita tidak akan mempelajari semua ilmu psikologi, tetapi beberapa psikologi pendidikan yang berkaitan erat dengan pendidikan itu adalah yang pertama psikologi perkembangan, yang kedua adalah psikologi belajar, dan yang ketiga adalah psikologi sosial. Nah, kemudian kita akan bahas satu persatu apa itu psikologi perkembangan, apa itu psikologi belajar, dan apa itu psikologi sosial. Yang pertama adalah psikologi perkembangan. Di sini terdapat 3 teori atau pendekatan tentang perkembangan. Pendekatan yang dimaksud adalah, yang pertama adalah pendekatan pentahapan, yang kedua pendekatan diferensial, dan yang ketiga adalah pendekatan ipsatif, di mana pendekatan pentahapan itu adalah perkembangan individu berjalan melalui tahapan-tahapan tertentu. Pada setiap tahap memiliki ciri khusus yang berbeda dengan ciri-ciri pada tahap yang lain. Artinya, peserta didik di usia atau rentang usia tertentu, misalnya 7 sampai dengan 12 tahun, itu akan berbeda tahapannya atau pendekatannya dengan usia 15 sampai dengan 20 tahun. Yang kedua adalah pendekatan diferensial. Pendekatan ini dipandang individu-individu itu memiliki kesamaan-kesamaan dan perbedaan-perbedaan. Misalnya, dibedakan antara individu atau peserta didik laki-laki dan peserta didik perempuan. Atau misalnya peserta didik yang berasal dari pedesaan dan peserta didik yang berasal dari perkotaan. Dan yang ketiga adalah pendekatan ipsatif atau individualisme, di mana pendekatan ini juga disebut sebagai pendekatan individual dan melihat perkembangan seseorang itu secara orang per orang, tidak berdasarkan kelompok. Adapun pendekatan yang paling banyak digunakan itu adalah pendekatan perkembangan. Sesuai dengan yang akan dibahas di slide ini, bahwa psikologi perkembangan itu lebih ke arah tahapan-tahapan tertentu. Di sini misalnya dikembangkan oleh Jean-Jacques Rousseau, di mana Rousseau ini menjelaskan ada 4 tahap perkembangan psikologi individu. Diawali dari masa bayi 0 sampai 2 tahun. Di sini merupakan sebagian besar perkembangannya lebih ke arah fisik. Artinya misalnya dari berat badannya begitu lahir 3 kg, kemudian bertambah sampai 2 tahun biasanya bertambah pesat sekali sampai dengan 12 kg. Nah, itu adalah perkembangan fisik. Atau dari mulai dia itu tidak bisa berjalan sampai dengan bisa berjalan. Nah, ini adalah tahap perkembangan fisik. Masa yang kedua adalah anak dari usia 2-12 tahun yang dinyatakan dengan perkembangan manusia yang primitif. Artinya di sini lebih mengandalkan intuisi atau apa yang diperoleh oleh panca indera dari anak tersebut. Yang ketiga adalah masa pubertas dari usia 12-15 tahun, ditandai dengan perkembangan pikiran dan kemauan untuk berpetualang. Jadi di sini 12-15 tahun itu senangnya bereksplorasi atau mengeksplorasi, keingintahuannya cukup besar. Dan yang terakhir adalah masa adolesen 15-25 tahun, di mana pertumbuhan seksual lebih menonjol, sosial, lebih menuruti kata hati, dan juga moral. Remaja ini juga sudah mulai belajar berbudaya. Contohnya adalah, termasuk tahap ini adalah rekan-rekan mahasiswa. Selain oleh Rousseau, juga ada psikologi perkembangan menurut Piaget, di mana Jean Piaget ini sama membagi tahap perkembangan menjadi 4 tahap. Yang pertama adalah sensori motor, yang kedua adalah praoperasional, yang ketiga adalah operasional konkret, dan yang terakhir adalah operasional formal.
Kita mulai dari yang pertama, yaitu sensori motor 0 sampai 2 tahun, di mana kemampuan anak terbatas pada gerakan refleks. Kebiasaan memukul dan bermain dengan mainannya ini sangat dominan pada usia ini, kemudian dapat mulai menyebutkan nama-nama objek tertentu, meskipun masih sangat terbatas. Jadi disinilah awal perkembangan bahasa dimulai. Yang kemudian kedua adalah praoperasional usia 2-7 tahun. Perkembangan bahasa pada usia ini cukup pesat. Peranan intuisi dalam memutuskan sesuatu juga masih sangat besar, seperti halnya tahapan perkembangan sebelumnya. Kemudian menyimpulkan sebagian kecil yang diketahui, dan analisis rasionalnya belum terlalu bagus. Dan yang ketiga adalah operasional konkret 7-11 tahun, di mana anak sudah mulai bisa berpikir logis, sistematis, dan memecahkan masalah yang bersifat konkret. Mereka sudah mampu mengerjakan penambahan biasanya, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Ini adalah anak usia sekolah dasar. Kemudian yang terakhir menurut Piaget itu adalah operasional formal usia 11-15 tahun. Anak-anak ini sudah dapat berpikir logis terhadap masalah, baik yang konkret atau nyata maupun masalah yang abstrak, dan dapat membentuk ide-ide dan masa depan yang realistis. Biasanya mulai berkembang cita-cita mereka ingin menjadi apa, ini di usia 11-15 tahun. Ini adalah usia SMP. Yang selanjutnya, selain psikologi perkembangan yang akan dipelajari dalam landasan psikologi pendidikan, itu adalah psikologi belajar, di mana dikembangkan oleh Gagne, atau lebih tepatnya Robert Mills Gagne, di mana prinsip belajar menurut Gagne itu ada 6. Yang pertama adalah kontinuitas. Artinya harus ada kesinambungan antara pokok bahasan yang satu dengan pokok bahasan yang lainnya. Tidak boleh tidak ada keterkaitan. Yang kedua adalah pengulangan. Harus diulang-ulang dalam suatu pembelajaran. Tidak boleh hanya satu kali lagi saja. Yang ketiga adalah penguatan, reinforce, di mana misalnya kalau peserta didik kita bagus, maka kita akan memberikan penguatan bahwa itu harus terus ditingkatkan. Yang selanjutnya adalah motivasi positif. Harus selalu pendidik itu dapat memotivasi peserta didiknya. Yang kelima adalah materi ajari yang diberikan itu harus lengkap, sehingga ini memudahkan peserta didik untuk belajar. Dan yang terakhir itu harus memperhatikan aspek kejiwaan dari peserta didik. Itulah psikologi belajar yang harus dipelajari dalam landasan psikologi pendidikan. Kemudian teori belajar dalam psikologi pendidikan itu ada 3, di mana yang pertama adalah teori belajar kognisi, kemudian yang kedua adalah teori belajar klasik, dan yang ketiga adalah teori belajar behaviorisme. Teori belajar kognisi ini adalah belajar di mana materi-materi rumit membutuhkan pemahaman, memecahkan masalah, dan mengembangkan ide. Yang kedua adalah teori belajar klasik. Ini biasanya adalah cara belajar menghafal, kemudian perkalian, soal-soal itu adalah klasik. Dan yang ketiga adalah teori belajar behaviorisme atau perilaku. Bermanfaat dalam mengembangkan perilaku-perilaku nyata seperti rajin, mendapat skor tertinggi, tidak berkelahi, itu adalah behaviorisme. Dan yang terakhir adalah psikologi sosial. Psikologi sosial di sini adalah mempelajari psikologi seseorang di masyarakat yang mengkombinasikan dengan ciri-ciri psikologi dengan ilmu sosial, di mana biasanya di sini menekankan kepada first impression. Sebagai pendidik, kita harus membentuk kesan pertama yang positif bagi peserta didik kita. Tentu saja kita akan melihat first impression tersebut dari kepribadian orang tersebut. Yang kedua adalah perilaku orang ketika kita bertemu dengan orang tersebut, dan latar belakang situasi. Sehingga dari ketiga ini kita akan bisa membentuk kesan pertama yang harus diberikan kepada peserta didik adalah kesan yang positif, karena hal itu dapat memotivasi peserta didik untuk
ingin belajar